Halo, perkenalkan, nama saya Wanda. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, semester 1, reguler malam. Umur saya 17 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pokok perekonomian administrasi negara dan upaya pembangunan administrasi negara. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas pokok perekonomian administrasi negara dan upaya pembangunan administrasi perekonomian negara. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu pengertian dari administrasi perekonomian negara itu sendiri. Administrasi perekonomian negara itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Materi kita yang pertama adalah tugas pokok perekonomian administrasi negara. Tugas pokok administrasi perekonomian negara adalah membuat dunia perekonomian Republik Indonesia berjalan dan berkembang sebagaimana yang dikehendaki oleh kita semua. Adapun bagian dari administrasi perekonomian yang juga mempunyai tugas melaksanakan perumusan bahan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif di bidang perekonomian. Selain itu, administrasi perekonomian negara juga mempunyai tugas perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan, pengelolaan barang milik kekayaan negara, pelaksanaan tugas teknik dari pusat sampai ke daerah, dan pelaksanaan pembimbingan teknis supervisi terhadap urusan Kementerian Keuangan di daerah. Untuk materi yang kedua adalah upaya pembangunan administrasi perekonomian negara. Pembangunan administrasi perekonomian negara yang efektif dan efisien memerlukan beberapa syarat. Yang pertama itu ada struktur perundang-undangan yang jelas, dengan peraturan perundang-undangan yang selalu disesuaikan dengan perkembangan situasi ekonomi luar dan dalam negeri tanpa mengganggu ketenangan dan kepastian umum. Yang kedua itu ada penerbitan atau suatu edaran dan pengumuman-pengumuman yang terkoordinasi serapi-rapinya. Yang ketiga itu sistem informasi yang terpadu sehingga setiap instansi memperoleh informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat. Yang keempat itu sistem pendidikan dan latihan bersama antara pejabat-pejabat yang relevan ketika ada peraturan instruksi polisi atau perkembangan situasi yang baru. Yang kelima adalah sistem refunansi atau yang bisa disebut dengan penghargaan material. Ini terkhusus bagi untuk pejabat yang harus banyak menerahkan tenaga, biaya, dan waktu untuk menunaikan tugasnya. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.